Baik, Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada, baik di ruang Zoom meeting maupun yang ada di Facebook, maupun nanti di YouTube. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, oleh karena siang hari ini kita boleh jumpa kembali dalam ibadah siang, di mana kita akan belajar bersama-sama akan pelajaran sekolah sahabat kita, dan nanti kita juga akan mengadakan doa persatuan. Dan siang hari ini yang akan menyampaikan pekabaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kita adalah hamba Tuhan Pendeta Mesnik Ataupah. Beliau adalah Direktur Sekolah Sahabat dan Pelayanan Perorangan untuk Uni Indonesia Kawasan Barat. Baik, untuk itu kita akan dengarkan lebih dahulu sebuah lagu pujian. Sungguh mulia
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Baik, kita akan sama-sama berdoa. Saya minta Bapak Ritonga, boleh pimpin dalam doa buka, Pak? Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang kami sembah siang dan malam, Allah pencipta kami manusia, Allah yang juga melihara kami. Terpujilah Tuhan, Engkau kekal selamanya. Tuhan, kami manusia yang penuh dosa kesalahan. Kami lemah, kami sering mendukakan saudara kami, orang-orang kami kasih, mendukakan Engkau. Ampuni kami. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kalau saat ini kami kembali dapat belajar tentang firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat pada siang hari ini. Kiranya Tuhan berkati pendeta Mesik atau Upah yang akan memimpin pembelajaran ini Tuhan, biar kami dapat mengerti lebih jauh lagi akan kebenaran firman Tuhan. Berkati juga pendeta James Hursina sebagai koordinator acara ini Tuhan. Biarlah kedua hamba Tuhan ini Tuhan berikan kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit Tuhan. Berikan Tuhan berkati dalam kehidupan mereka. Berkati juga kami yang sudah hadir di sini Tuhan. Ya, dari jemaat wilayah 11, bahkan yang mungkin dari wilayah lain Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sertai kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu menyertai kami. Nah, kami tahu bahwa Kau sudah tidak lama lagi akan datang. Dan biarlah semangat penginjilan tetap berkobar di hati saudara kami di seluruh konferensi DKI bahkan seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini, doa kami alaskan hanya di dalam nama Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini kita sudah masuk di pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-10, yaitu tentang sabat perhentian. Dan nanti Tuhan Pendeta Mesnik atau Upah yang akan membahas pelajaran sekolah sahabat kita di hari Senin, yaitu merayakan kebebasan. Dan untuk itu kita akan terlebih dahulu mendengarkan lagu tema kita, I Will Go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku
Jesus help, because I have decided I will go. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Taupah untuk membahas banyak suka sahabat kita di hari Senin merayakan kebebasan. Silakan Pendeta. Baik, selamat siang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saya share screen. Baik, sebelum kita belajar saya ingin mempromosikan dulu ini. Jadi besok jam 11 kita akan ada yang namanya peluncuran suara nubuatan berbasis website, berbasis web. Karena selama ini penemuan baru maupun suara nubuatan itu tidak ditemukan lagi secara cetak lengkap. Kalaupun ada hanya 1-2 pelajaran, yang lain hilang, dicari di conference tidak ada, dicari di uni pun tidak ada. Maka untuk mengatasi itu kita buat dia web, begitu mengisi nilainya langsung ada, dan setelah itu akan ditamatkan seperti biasa. Dan bukan hanya suara nubuatan, tapi nanti ada lagi pelajaran-pelajaran yang lain di website tersebut. Jadi besok itu akan dibuat tanggal 31 Agustus besok jam 11 sampai selesai. Kalau saja Zoom-nya penuh, maka boleh juga diikuti di Facebook dan di Facebook Suara Nubuatan maupun di YouTube Suara Nubuatan. Ini ada ID-nya 6712101303 passcode-nya SSPP. Terima kasih. Baik, pada hari ini kita akan belajar pelajaran kita minggu ini, yang tema besar minggu ini adalah Sabat Perhentian, dan pada hari Senin tanggal 30 Agustus adalah merayakan kebebasan. Definisi daripada perayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata perayaan adalah pesta atau keramaian dan sebagainya, atau untuk merayakan suatu peristiwa. Jadi merayakan Sabat menurut Alkitab yang tertulis, memang katanya namanya merayakan Sabat, itu tertulis di dalam Keluaran 31 ayat 16. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Saudara-saudara, pada akhir-akhir ini kita boleh melihat, mendengar, bahkan membaca bahwa hari Sabat yang kita bicarakan hari ini dan hari Sabat yang dibicarakan orang belum tentu Sabat yang sama atau hari yang sama. Contoh, ketika kita berbicara tentang hari Sabat, hari ke-7, orang lain berpikir tentang hari Sabat, hari pertama. Ketika kita sedang berbicara tentang hari Sabat, hari ke-7, orang lain sedang berbicara tentang lunar Sabat, yang belum tentu hari Sabatnya setiap minggu. Ketika kita berbicara tentang perayaan hari Sabat, orang lain memilih hari mana yang dia sukai, yang disebut dengan Sabat, dengan berbagai-bagai macam alasan. Ada alasan karena kebangkitan Kristus, ada alasan yang lain, dan banyak sekali alasan-alasan yang lain. Nah, sekarang kita tidak perlu mengikuti alasan orang, tapi yang kita ikuti adalah alasan Alkitab. Nah, merayakan hari Sabat menurut Tanak, ini menolong kita untuk memahami pelajaran kita hari ini. Menurut Tanak, apa itu Tanak? Tanak atau buku Tanak dan buku Sidur, yaitu buku doa agama Yahudi, menerangkan Sabat memiliki 3 tujuan atau 3 alasan orang merayakan Sabat. Alasan yang pertama adalah peringatan Tuhan menciptakan alam semesta, di mana pada hari ke-7 Tuhan beristirahat, berhenti dari pekerjaannya. Nah, ini
sama dengan apa yang kita rayakan. Yang kedua, peringatan atau pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Jadi buku Tanak itu menceritakan apa yang kita yakini dan kita percaya, karena itu adalah buku doa daripada agama Yahudi. Dan yang ketiga adalah menikmati dunia dalam masa mesianis atau menanti kedatangan Yesus atau kedatangan Mesias. Jadi yang ketiga ini menerangkan bahwa walaupun kita masih di dunia ini, ketika kita merayakan Sabat, maka kita sedang merayakan kedatangan Mesias. Bagi mereka mungkin kedatangan Mesias yang pertama, tapi bagi kita adalah kedatangan Mesias yang kedua, sesuai dengan nama gereja kita. Nah, dasar perayaan Sabat yang pertama adalah penciptaan. Di dalam Kejadian 2 ayat 2-3, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, kenapa saya mengutip ini? Ayat ini sangat biasa, kita sudah ulang-ulang. Yang saya kasih warna hijau. Orang-orang dunia sekarang ini berhenti, tapi mereka berhenti menurut keinginan mereka. Mereka tidak berhenti pada hari Sabat hari ke-7, tapi mereka memilih hari di mana mereka berhenti. Karena alasannya sangat masuk akal. Tuhan berhenti bukan karena capek. Jadi mereka juga berhenti bukan karena capek. Tapi Alkitab mengatakan bahwa kita harus berhenti pada hari ke-7 seperti Tuhan Allah berhenti pada hari ke-7. Kenapa? Hari Sabat lalu kami berbakti di media ministry online, UIKB punya, SSPP UIKB, dan ada tips kesehatan. Ada penelitian yang menyatakan bahwa tubuh manusia ini akan mengalami puncaknya pada hari Selasa. Sesudah itu dia akan menurun. Rabu turun, Kamis turun, Jumat turun, dan Sabat itulah titik terendah dari tubuh kita. Maka pantaslah kalau Yesus atau pantaslah kalau Allah menempatkan hari ke-7 di mana kita punya tubuh mengalami titik terendah, di situ kita ketemu dengan Dia dan Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan lagi sehingga kekuatan kita akan naik lagi sampai hari Selasa turun lagi. Jadi setiap hari Sabat kita akan ketemu dengan Tuhan dan Dia akan men-charge kita kembali. Nah, perayaan penciptaan ini mengingatkan kita bahwa ada garis lurus antara penciptaan dengan hari Sabat. Jadi ketika kita mengingat bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah, pada saat yang sama kita mengingat bahwa kita diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah. Dengan kata lain, kita mengaku bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi hari Sabat merupakan tanda pengakuan bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Itu sebabnya nanti di dalam buku Markus kita akan temukan kalimat ini. Hari Sabat dijadikan untuk manusia dan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya manusia yang memiliki gambar dan rupa Allah akan berhenti pada hari Sabat dan Tuhannya adalah Yesus. Perayaan dan yang kedua yang kita pelajari pada hari Senin adalah perayaan Sabat karena pembebasan dari perbudakan. Perayaan hari Sabat pada saat keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir diajarkan untuk mengingat beberapa hal penting. Yang pertama,
Di dalam Keluaran 16 ayat 1 dikatakan begini, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di Elim dan Gunung Sinai. Jadi antara Gunung Sinai dan Elim pada hari ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari Mesir. Saudara-saudara, Alkitab mencatat sangat detail. Hari ke-15 bulan kedua. Kalau kita pelajari buku Keluaran, ketika Tuhan mengutus Musa, dia mengatakan kepada Firaun, izinkanlah umatku pergi untuk beribadah. Maka pada hari ke-15 bulan yang kedua, Tuhan mengajarkan kepada orang Israel tentang Sabat. Bagaimana kita ketahui bahwa Tuhan mengajarkan orang Israel tentang hari Sabat pada hari ke-15 bulan yang kedua? Ayat 26. Karena pada 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa memang pada hari ke-15 bulan yang kedua Tuhan Allah sedang mengajarkan orang Israel tentang Sabat. Perayaan Sabat. Karena roti yang diberikan, mana yang diberikan, hanya turun pada hari pertama sampai ke-6 dan hari ke-7 tidak ada roti. Nah, pada bulan yang ketiga setelah orang Israel keluar dari Mesir atau 15 hari kemudian setelah mereka tiba di Sinai, maka Tuhan Allah mengucapkan firman ini. Firman yang mana? Firman yang tertulis di dalam Keluaran 20 ayat 2 sampai 17. Apa firman itu berkata? Bahwa Allah memberikan hukum kepada bangsa Israel. Hukum secara tertulis kepada bangsa Israel bahwa mereka sudah benar-benar dibebaskan dari perbudakan Mesir. Dan sekarang mereka sedang berada dengan Tuhan. Mereka mengadakan janji dengan Tuhan bahwa Tuhan akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat Tuhan. Dengan tanda bahwa mereka akan menerima hukum ini dan hukum yang keempat akan menjadi pusat perayaan, pusat perjanjian mereka dengan Tuhan Allah. Bahwa mereka akan berhenti, mereka akan merayakan Sabat. Dan merayakan Sabat pada orang Yahudi memang sangat diutamakan kebersamaan dengan keluarga, anak, istri, menantu, mertua, dan semuanya di dalam satu rumah. Perayaan walaupun mungkin sederhana, tapi dibuat dengan begitu berkesan. Saya mengingat bahwa beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya masih kecil, perayaan hari Sabat sangat berkesan. Tapi sekarang kelihatannya perayaan hari Sabat pada hari Jumat malam belum lengkap semua anggota keluarga karena bapak belum sampai, ibu belum sampai karena macet dan lain sebagainya. Sehingga makna perayaan hari Sabat itu sepertinya tidak ada. Padahal disitulah momen di mana semua anggota keluarga berada dan merayakan hari Sabat dengan cara keluarga itu masing-masing. Nah, pelajaran bagi kita, nanti kita diskusi bersama. Pelajaran bagi kita yang pertama adalah, meskipun hari ini kita bukan budak di Mesir, namun kita semua bisa menghadapi berbagai jenis perbudakan. Perbudakan jenis lain yang dalam beberapa hal sama dengan perbudakan di Mesir. Oke, kita mungkin sebutkan contoh perbudakan lain. Itu seperti apa perbudakan lain yang seperti sama dengan di Mesir? Kita lebih mendahulukan kepentingan-kepentingan kita daripada kepentingan Tuhan.
Saya kasih contoh, beberapa waktu yang lalu ketika saya melayani di satu daerah, maka saya kuliah lagi. Dan kuliah di universitas negeri. Ya dosennya begitu. Lalu ada satu dosen yang sangat keras. Dia mengajar pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Karena 3 kredit, maka 3 hari dia mengajar. Karena sekolahnya itu saya harus masuk jam 4. Maka jam yang kedua itu kena dipulang nih jam 8 malam. Berarti hari Jumat saya harus ikut kelas sampai jam 8 malam. Karena dosen yang masuk sangat keras. Nah, pada hari pertama Jumat itu saya minta izin masih 4:30. Kita mulai 4:30, maka jam 5:45 saya minta izin untuk pulang. Waktu saya minta izin, Pak, saya minta izin untuk pulang. Jawabannya, kenapa baru 15 menit? Sudah mau pulang. Lalu saya katakan kepadanya bahwa saya adalah pendeta. Saya pulang karena hari Sabat akan tiba. Saya akan memimpin kebaktian. Dan saya harus pulang. Kemudian dosen ini mengatakan, selamat jalan dan doakan kami. Jumat yang berikut, begitu kami masuk 4:30 dan jam 5:45, dia menyatakan kelas kita tiba sampai di sini, kita sudah selesai karena ada yang kebaktian dan akan mendoakan kita. Saudara-saudara, akhirnya saya tidak pernah kelas sampai jam 5:30. Hanya tidak sampai jam 6, hanya sampai jam 5:45 pasti sudah pulang. Apa yang saya mau katakan adalah kadang-kadang kita diperbudak oleh keinginan-keinginan kita, diperbudak oleh pekerjaan kita, diperbudak oleh mungkin kita sekolah dan macam-macam. Ada target yang mau kita kejar sehingga kita melewati jam-jam perayaan hari Sabat. Itu adalah perbudakan. Yang kedua, Sabat adalah perayaan kebebasan, bahwa kita bukan lagi hamba dosa. Sabat menyatakan bahwa kita bebas dari dosa, meskipun kita masih hidup di dunia yang berdosa. Ini bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Allah. Artinya, kita bisa menghidupkan kehidupan yang bebas dari dosa, walaupun kita di dunia yang berdosa, karena hari Sabat mengingatkan. Jadi, saya punya satu topik pelajaran. Seharusnya orang Advent atau orang Kristen tidak perlu buat dosa. Bahkan tidak berdosa sama sekali. Kalau dia merayakan Sabat dengan benar. Ketiga, perayaan Sabat adalah perayaan keselamatan oleh iman dalam Yesus Kristus. Kita mengakui bahwa keselamatan itu adalah pemberian. Dan kita diberi kebebasan untuk menerima pemberian kasih karunia tersebut. Sampai di sini pelajarannya. Mungkin kalau kita mau diskusi, saya persilakan. Baik, terima kasih Pendeta Ataupah yang sudah memberikan garis besar pelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan merayakan kebebasan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendiskusikan pelajaran sahabat kita. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan boleh raise hand atau langsung menyampaikan pertanyaan. Bisa juga ditulis di ruang chat room. Silakan, ada yang ingin bertanya, silakan. Berkaitan dengan pelajaran sahabat kita hari ini, yaitu tentang merayakan kebebasan atau Sabat dan penciptaan di hari Minggu. Silakan. Makasih Pendeta. Saya mau nambahkan saja, mau kesaksian. Memang betul dikatakan kepedulian lingkungan
telah menjadi perdebatan politik yang sangat mahal di banyak negara. Ketika saya masih aktif dulu di Pemda DKI, memang di Pemda itu kan memang sudah libur hari Sabtu ya. Tetapi kebetulan waktu itu ada pelatihan di Pusdiklat Duknas itu ya. Nah, pada hari Jumat itu saya bila katakan, Pak, memang kami ada dapat transport ya dari pemerintah waktu itu, transport untuk yang pelatihan. Saya katakan, Bapak Ibu Pak Panitia, saya besok izin tidak hadir karena saya ibadah. Memang saat itu lagi gencar-gencarnya pelatihan pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Jadi salah satu isinya adalah menghormati agama saudara kita, ya, saling menghormati agama. Saya katakan besok saya izin, kalau mau dipotong transport saya silahkan. Nah, itu sekarang besok saya ibadah. Saya beranikan begitu. Lalu hari Seninnya saya datang, seminggu kemudian saya lihat tidak ada dipotong transport. Jadi memang yang penting di situ kita harus tunjukkan bahwa kita memang orang Advent. Saya tidak bisa masuk hari Sabtu begitu ya. Jadi memang harus dari kita yang menyampaikan. Kalau tidak kita sampaikan, orang tidak tahu. Jadi seperti Pak Pendeta tadi bicara sama dosennya, ya memang harus kita beritahu. Dan memang seperti kita juga di sini di RT atau di RW, kegiatan-kegiatan juga saya beritahu kalau Sabtu mohon maaf saya tidak bisa ikut gitu ya. Jadi memang harus kita sampaikan supaya orang lain tahu. Itu namanya supaya lingkungan itu juga mengenal. Ya, bahkan di kalangan Muslim juga ada yang mengatakan malah mereka mengejek yang Protestan. Dikatakan, kalian gimana? Kalian meledek kami hari Jumat hari kudus yang dikuduskan. Padahal kalian sendiri menguduskan hari Minggu. Padahal yang tertulis hari Sabtu. Nah, hari Sabtu itu apa? Hari Sabat itu hari Sabtu. Jadi mereka juga tahu sebenarnya. Cuma tantangan kita untuk menyadarkan mereka bagaimana sebenarnya mengatakan bahwa yang Tuhan kuduskan itu adalah hari Sabat. Nah, itulah barangkali yang bisa saya saksikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ritonga. Baik Bapak Ibu, jika ada pertanyaan masih dibuka kesempatan. Ini masih ada waktu kita. Jika ada ingin yang bertanya silakan. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bapak Frank di ruang chat. Dikatakan bagaimana bentuk perbudakan yang lain ya. Jadi perbudakan yang lain kira-kira apa yang dibebaskan oleh Tuhan sehingga kita bisa merayakan kebebasan. Silakan Pendeta atau Pak. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaan ini. Saudara-saudara, saya mau memberikan contoh mungkin, ya mudah-mudahan ini contoh bisa kena kepada kita semua. Saudara, games sekarang yang ada di handphone, di tab, di macam-macam itu sangat memperbudak anak-anak kita, bahkan kita yang orang dewasa sekalipun. Sampai di hari Sabat pun main games dia, dibikin di mute dia, nggak ada suara. Kita pikir dia baca Alkitab, kita pikir dia buka lagu di gereja, padahal tidak. Saya pernah melihat ada orang meng-SMS orang lain, padahal istrinya ada di situ. Kita nggak tahu siapa yang dia SMS dan apa isinya. Padahal hari itu adalah hari Sabat. Saya tidak menuduh, saya tidak mengatakan games itu salah, tidak. Tapi kadang-kadang itu sangat memperbudak kita sampai kita lupa bahwa itu adalah hari Sabat. Itu contoh yang sekarang lagi tren di kalangan di seluruh dunia ini sampai masuk ke dalam gereja. Bahkan ada lagi yang lain-lain yang kita bisa sebutkan dari pengalaman-pengalaman kita
Tapi itulah salah satu contoh yang saya sampaikan kepada kita. Bahkan anak-anak di rumah ini, di rumah kami ini pun, aduh, bangun pagi mungkin itu yang dicari. Padahal kita sudah tetapkan baca Alkitablah yang pertama. Tapi memang diambilnya, tapi bukan Alkitab yang dilihat. Memang saya telah mau otak kita ini rusak. Dan setelah rusak, dia bisa mengisinya dengan yang lain-lain. Saudara boleh tambahkan perbudakan-perbudakan yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, jadi perbudakannya saat ini bukan seperti bangsa Israel zaman dahulu ya, secara fisik, ya, maupun secara mental, tapi secara teknologi, secara pengetahuan, ya, kita diperbudak dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Baik, ini ada pertanyaan dari Bapak Ganda. Bapak Ganda Silalahi. Ya, dikatakan demikian. Ukuran eksploitasi alam itu apa ukurannya dikatakan baik? Karena eksploitasi alam untuk kesejahteraan manusia, bahkan menolong lowongan kerja. Jadi kira-kira apa ini yang dimaksud dengan ukuran eksploitasi alam? Begitu, Pendeta. Di ruang chatroom ada pertanyaan dari Bapak Ganda Silalahi ya. Bagaimana kita bisa mengeksploitasi alam itu ya, kalau itu dikatakan baik, padahal itu juga bisa membuka lowongan kerja. Nah, ini apa ini? Jadi begini mungkin yang memang tidak apa ya? Kita pergi ke alam, maksudnya kita pergi ke alam untuk melihat ciptaan Tuhan dan mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita. Nah, kalau ada yang ini eksploitasi alam, saya menangkap begini. Ini bekerja di alam, yang kemudian bekerja di alam sana, mungkin di hutan atau di mana, kemudian menolong orang untuk bekerja dan bekerja pada hari Sabat, kalau saya menangkap ini. Tapi sebenarnya bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah ketika kita pergi ke alam, membawa anak-anak kita, membawa keluarga kita untuk melihat alam, mendekatkan kita kepada Tuhan. Tapi ini jangan salah. Karena beberapa negara berbeda-beda. Saya pernah baca begini, baca sebuah tulisan, 2 orang Advent, satu dari negara Amerika Latin sana, satu dari Eropa. Jadi pada hari Sabat, yang dari Eropa ini mau berenang. Jadi Sabat sore, dia bilang, kita berenang. Kemudian orang Argentina, orang dari Amerika Selatan, bukan Argentina, Amerika Selatan. Pada umumnya Argentina, Meksiko, apa segala macam. Mengatakan kepada orang Eropa ini, bagaimana kamu orang Advent kok berenang pada hari Sabat? Nah, tapi Sabat berikutnya dilihat anaknya main bola. Anaknya main bola. Terus datang orang Eropa ini, bagaimana kamu ini? Kok hari Sabat kau main bola? Jadi ini kita tidak menuduh satu berenang, satu main bola, satu main ke hutan. Tetapi yang disebutkan oleh Roh Nubuat dan Alkitab mengizinkan kita pergi ke alam itu adalah melihat ciptaan Tuhan dan kita didekatkan dengan Tuhan. Hanya sekarang masalahnya adalah alam di sekitar kita ini sudah tidak ada lagi. Sudah dipenuhi dengan hutan gedung. Mungkin kita pergi, mungkin ke Anyar masih bisa. Tapi begitu sampai di Anyar sana, mungkin jadi berenang di laut jadi masalah lagi. Jadi bukan kegiatan yang menghasilkan uang atau menghasilkan lawan kerja, tapi kegiatan yang menolong kita dekat dengan Tuhan. Bahkan lebih baik adalah kita berada di tengah-tengah mereka yang sakit untuk meringankan beban mereka. Nah, mungkin ada pertanyaan berikut adalah mengapa perbudakan-perbudakan ini bisa terjadi? Sebenarnya mau games, mau apa, bisa saja ada. Kalau kita tidak mau ikut dia, ya tidak ada masalah bagi dia. Tapi kalau kita mau ikut dan lama-lama itu yang menjadi prioritas kita, itulah terjadilah perbudakan itu. Nah, apakah kita merayakan Sabat di surga? Ya, kalau kita membaca di buku Yesaya mengatakan bahwa Sabat berganti Sabat, bulan berganti bulan, kita akan beribadah di sorga, merayakan Sabat di sorga. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Jadi ayatnya itu Yesaya 66 ayat 22-23. Ya, kita akan merayakan Sabat di sorga. Ya, jadi Sabat bukan hanya dirayakan di bumi, tetapi kita juga akan merayakan Sabat sampai di sorga. Yesaya 66 ayat 22-23. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Kita masih ada waktu beberapa menit ke depan. Jika ingin bertanya berkaitan dengan ini, ya, semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ganda Silahi dan apakah ini Bapak Sihotang atau Ibu Sihotang, ya, berkaitan dengan pertanyaannya. Ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Saya rasa kalau sudah jelas semua, sudah kita bisa memahami, mengerti pelajaran Sekolah Sahabat kita pada siang hari ini. Kita hanya tinggal penerapan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan Pendeta Mesnik untuk memberikan closing statement berkaitan dengan pelajaran kita hari Senin sekarang ini. Silakan Pendeta. Baik, sebelum saya kasih closing statement-nya, saya punya pengalaman sendiri. Jadi pengalaman begini. Kalau kita mengadakan perjalanan, kalau bisa kita tidak mengadakan perjalanan itu pada hari Sabat. Kenapa? Kalau kita mengadakan perjalanan itu pada hari Sabat, kita bisa lupa kalau hari itu adalah hari Sabat. Amin. Saya tidak tahu kalau Pendeta James pernah tahu itu, tapi mereka yang field school di Kupang karena naik kapal laut dalam jangka waktu yang lama 1 sampai 1 minggu, mereka naik kapal itu nggak hari Sabat, hari lain. Tapi karena di kapal terlalu lama sampai tiba hari Sabat, semua lupa kalau hari Sabat. Akhirnya semua pada beli apa-apa segala macam pada hari Sabat. Dosennya baru tahu kalau mereka itu membeli pada hari Sabat. Baru kenapa kau beli hari Sabat? Baru ingat kalau hari itu hari Sabat. Kenapa? Karena perjalanan itu kemudian kena pada hari Sabat. Itu sebabnya ini latar belakang mengapa mungkin orang-orang di Kupang sana sampai hari ini mereka yang Advent dan tua itu mereka tidak akan pernah mengadakan perjalanan pada hari Sabat. Bahkan semua yang mengadakan perjalanan pada hari Sabat dikritik habis-habisan. Dan saya berpikir bahwa memang sangat benar. Kalau boleh kita menghindari semua perjalanan pada hari Sabat kecuali mungkin tidak bisa terhindari oleh karena kematian dan lain sebagainya. Nah, closing statement-nya adalah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa hari Sabat adalah harinya Tuhan. Tetapi, setan tidak mau mati sendirian. Dia akan membuat kita supaya kita melanggar hari Sabat, baik secara sadar ataupun tidak sadar. Oleh karena itu, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sehingga kita tidak melakukan pelanggaran dengan sadar melanggar hari Sabat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik, terima kasih Pendeta Atopoh yang sudah memberikan rangkuman pelajaran Sekolah Sahabat kita pada siang hari ini. Semoga ini boleh menjadi berkat bagi masing-masing kita ketika kita akan mendiskusikannya pada hari Sabat mendatang. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu penutup dan nanti doa tutup dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Mesnik Atopoh. Kekurangan aku
sorga, Bapa yang baik, Bapa mengasihi kami. Pada akhir dari diskusi kami pada siang hari ini, kami berharap agar apa yang kami sudah bicarakan akan tertanam di dalam hati kami dan menolong kami untuk bertahan di dalam kebenaran ini sampai Yesus datang kembali. Bapa di sorga, kami mengingat akan saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Tuhan akan menyembuhkan mereka sehingga mereka boleh bersama dengan kami untuk belajar di hari-hari yang akan datang. Berkati Pendeta James, semua yang sudah hadir, bahkan wilayah 11, sehingga setiap hari mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih oleh karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Biarlah kami akan tetap setia sampai Yesus datang. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membahas tentang pelajaran kita dari apa yang sudah ditulis oleh penulis pelajaran sekolah sahabat kita ya. Jadi saya akan membagikan pelajaran tersebut dan sesudah itu seperti biasa di bagian akhir kita akan ada kita akan adakan tanya jawab atau tambahan dan tanya jawab, maksud saya tambahan dan tanya jawab. Baik saudara sekalian, seperti kita sudah pelajari cukup banyak pada hari 1 minggu yang lalu, pada saat minggu ini juga kita akan kembali membahas lebih mendetail lagi sedikit ya tentang hari Sabat ya, tentang hari Sabat. Jadi kita akan mencoba kembali mempelajari tentang hari Sabat dengan lebih mendetail dan Pendeta Muda Tulus sudah membagikan pada pembukaan Sabat waktu New Jersey ya kemarin malam. Dan sudah dibahas tentang Sabat Perhentian, sudah dibacakan ayat tema kita yang terdapat dalam Imamat 23 ayatnya yang 3. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Ada hari apa dikatakan? Pertemuan kudus. Ya, pertemuan kita bertemu dengan Tuhan bersama-sama dengan umat-umat Tuhan lainnya. Kita akan membahas tentang Sabat dan penciptaan, merayakan kebebasan, orang asing yang di tempat kediamanmu hari Selasa, melayani orang lain, menghormati Sabat Allah hari Rabu dan Kamis, tanda bahwa kita adalah milik Allah. Pada saat ini kita akan membahas tentang Sabat dan creation ya, atau Sabat dan penciptaan. Mari kita langsung pelajaran kita. Dari semua 10 perintah, hanya keempat mulai dengan kata kerja ingat. Hanya hukum keempat ya, tentang ingat, tidak ada yang lainnya. Itu bukan yang lainnya, kita tidak dikatakan ingat jangan kamu mencuri atau ingat jangan kamu mengingini. Yang ada hanya ingat hari Sabat. Nah, gagasan mengingat mengandaikan sejarah, mengandaikan bahwa sesuatu telah terjadi di masa lalu yang perlu kita ingat saat ini. Jadi itulah sebabnya ingat, karena itu sesuatu yang telah sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. Ketika kita mengingat, kita membuat tersambung hubungan kita dengan itu dia dulunya ya. Jadi kita membuat satu hubungan dengan masa lalu dan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat menandai garis lurus kembali ke pekan penciptaan itu sendiri. Itu menuju kepada apa? Kepada minggu penciptaan dari Kejadian pasal yang pertama dan kedua ya. Bacalah Kejadian 1 ayat 2, 26 dan 27 dan Kejadian 9 ayat 6. Apa yang diajarkan ayat-ayat ini kepada kita tentang betapa istimewanya kita sebagai manusia dan betapa berbedanya kita dengan makhluk ciptaan Allah lainnya yang ada di bumi. Dan juga, ya, selain kita berbeda dengan binatang atau makhluk ciptaan Allah lainnya, mengapa? Sangat penting bagi kita, ya, dikatakan sangat penting bagi kita untuk memahami perbedaan ini, Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 katakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Nah itulah ya. Kita memiliki apa? Yang lebih daripada binatang atau apa, kita memiliki apa? Kuasa atas mereka, dikatakan ya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi. Jadi bukan hanya binatang, tapi bumi, ya tanah. Ini sedang berbicara tentang apa ya? Bumi, tanah, dan air yang ada di dalam apa? Dunia kita. Kita memiliki kuasa terhadap tanah, apa yang ada di udara, apa yang ada di dalam laut, apa yang ada di atas tanah. Jadi itu semua ya.
Seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu kejadian 9 ayat 6, sana dikatakan, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi kembali kita dibentuk, kita diciptakan dari rupa dan gambar Allah. Ketika kita mengingat penciptaan, kita ingat bahwa kita diciptakan menurut gambar Allah. Sesuatu yang tidak dikatakan terhadap yang lain dalam kisah penciptaan. Tidak dikatakan binatang itu ataupun ikan-ikan di laut, burung di udara itu diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Tidak, hanya manusia. Ya, hanya manusia. Jadi sejarah sudah jelas bahwa sebagai manusia, kita secara radikal berbeda dari makhluk lain di planet ini. Terlepas dari seberapa banyak DNA yang kita miliki bersama dengan beberapa hewan lain ya. Mungkin ada yang katakan, oh kita memiliki DNA yang sama dengan binatang ini dan itu. Oh, tidak ya. Ada mungkin persamaan sedikit, tapi tidak apa. Kita tidak secara lengkap kita memiliki DNA yang apa ya, lengkap seperti binatang lainnya ya. Dan berbeda dengan mitologi populer, kita bukan sekedar kera tingkat lanjut atau versi yang lebih tinggi dari beberapa primata purba. Sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar Allah, kita ini unik di antara semua yang Allah ciptakan di dunia ini. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana kisah penciptaan mengingatkan kita akan hubungan kita dengan penciptaan? Ya, apa penciptaan lain? Jadi kita bukan pencipta itu adalah Allah. Tapi bagaimana hubungan kita dengan ciptaan Allah lainnya, penciptaan, creation lainnya. Kejadian 2 ayat 15 dan ayat 19 berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu pada setiap atau tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Jadi ya kita kok dikatakan apa? Kita berkuasa, dalam arti apa kita berkuasa? Kita mengusahakan dan memelihara taman, dan salah satunya pemeliharaan itu apa? Kita yang memberikan nama. Kita yang memiliki kuasa. Manusia mula-mula maksud saya ya, Adam dan Hawa. Adam khususnya memiliki kuasa untuk memberikan apa? Memberikan nama. Menyadari bahwa Tuhan juga menciptakan dunia kita, mengingatkan kita akan tanggung jawab kita terhadap ciptaan. Inilah poin nanti kita akan bahas ya. Jadi Tuhan yang menciptakan dunia ini menyebabkan apa? Saya dan saudara, kita memiliki tanggung jawab. Kita memiliki apa? Kita penata layanan ya. Kita yang sedang dipinjamkan dunia ini. Dan apa yang ada isinya itu sedang dipinjamkan bagi kita. Lalu kita apa? Kita harus menata, itulah penata layanan tersebut ya, terhadap apa yang Tuhan ciptakan. Kita harus berkuasa atas ciptaan. Memiliki kekuasaan bukan berarti mengeksploitasinya. Kita akan memerintah sebagai wakil Allah. Kita adalah wakil, hanya diberikan tanggung jawab sementara dengan kata lain. Kita harus berinteraksi dengan dunia alami seperti yang Tuhan inginkan. Ya, dosa telah merusak dan mengacaukan segalanya. Tetapi bumi ini masih merupakan ciptaan Tuhan dan tidak ada yang memberi kita hak untuk mengeksploitasinya, terutama untuk merugikan manusia lain yang sering terjadi. Kita tebang pohon kiri kanan, kita buat ya hal-hal lainnya, akibatnya orang-orang lain seringkali apa ya? Seringkali merugikan manusia lainnya. Selain menjadi peringatan akan Allah sebagai pencipta, dalam hal apa saja memelihara Sabat dapat menolong kita menjadi lebih sadar akan kebutuhan kita menjadi penata layanan lingkungan yang baik. Nah, pada saat ini, kalau saya ingin tambah apa dalam bagian tambahan ini ya, kita sekali lagi diingatkan bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu hanya kita apa? Hanya diberikan sementara untuk kita tata. Ya, kita adalah pelayan Tuhan yang menata. Itulah sebabnya istilah Indonesianya adalah penata layan. Kita pelayan yang sedang menata. Kita bukan menguasai dalam arti kita yang mengobrak-abrik segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan untuk kepentingan kita yang nggak peduli lah dengan binatang dan lain sebagainya. Kita main sembarangan tebang pohon kiri dan kanan dan lain sebagainya. Nggak begitu ya, tidak begitu. Tapi inilah ada orang yang katakan pendeta kita kan
jangan kita worship the creation katanya ya. Kita harus, yang kita sembah itu bukan ciptaan Tuhan, yang kita sembah cuma Tuhan. Jadi apa artinya, saudara? Artinya kalau kita hanya menyembah Tuhan, ciptaan Tuhan itu ya tergantung kita. Anyway, nanti kalau Tuhan datang di kali yang kedua, sama semua kan dibakar semua. Jadi nggak apa-apa lah kita hancur leburkan saat ini. Dengan kata lain, ada yang katakan seperti itu. Jadi ada yang katakan, mari kita lihat. Apakah kita harus worship the creation? Karena ada orang-orang yang mengagung-agungkan ciptaan-ciptaan Tuhan. Ya. Atau kita apa? Karena kita pikir, nggak perlu kita dengan ciptaan Tuhan, yang penting kita berbakti kepada Tuhan daripada ciptaannya. Jadi ini menjadi satu apa? Menjadi satu pertentangan, ya. Mana yang harus kita utamakan? Kenapa saya katakan ada worship the creation? Ada orang-orang seperti kalau Anda baca website ya, thetreewhisperer.com ya. Di sini tree whispering ini adalah orang-orang yang dalam tanda kutip ya sayang kepada pohon-pohon. Mereka tidak mau melukai hati pohon. Jadi mereka apa? Sayang sekali dengan pohon ya. Kita harus berbicara dengan pohon. Kenapa? Katanya pohon itu memiliki life force of the trees. Mereka memiliki apa? Memiliki hal-hal yang harus kita sayang dari pohon tersebut. Jadi jangan kita sakiti pohon itu dengan kita tebang dan lain sebagainya. Nah, tentu saja ini satu ekstrim ya, satu ekstrim yang mana mereka hanya tidak percaya kepada Khalik pencipta lagi, tetapi mereka hanya berbakti. Ini seperti panteisme modern gitu ya. Panteisme modern yaitu mereka percaya bahwa Tuhan itu ya bukan Tuhan kita di surga, tapi Tuhan itu ada di pohon, ada di batu, ada di alam. Jadi maka kita dapat apa? Kita harus sayang sekali dengan pohon-pohon dan lain sebagainya, dengan ciptaan tersebut. Tapi itu ekstrim yang pertama. Ekstrim kedua seperti yang saya katakan, orang katakan, wah saya percaya Tuhan, saya hanya mau berbakti kepada Tuhan, saya tidak peduli bumi kita ini hancur lebur, itu silakan ya, nggak apa-apa, silakan kita bakar pohon, kita atur semua. Ya, kita hutan-hutan rimba yang menjadi nafas bumi kita bakar saja, itu tidak ada masalah. Binatang-binatang sekalipun kalau kita mau artinya kita mau secara kejam, kita mau menjadi peternak-peternak yang kejam, seperti ada dokumentari yang bernama Dominion ya, bagaimana binatang-binatang yang dipiaraan seperti sapi, babi, ayam dan lain sebagainya, bagaimana binatang-binatang ini diperlakukan dengan tidak manusiawi atau kebinatangan. Jadi apakah ini memang yang merupakan merupakan kehendak Tuhan? Apakah karena nanti suatu saat bumi kita akan hancur, maka ya kalau kita bikin hancur sekarang itu tidak ada masalahnya. Ya, tetapi kalau itu merupakan merupakan satu pemahaman kita, ya nanti aja kita akan hancur. Ya jadi itu ada juga orang yang akhirnya mengasosiasikan kehancuran lingkungan ini dengan kalau saya tahu suatu waktu saya akan mati, ya udahlah saya sembrono saja lah, saya lakukan apa saja dengan tubuh saya. Anyway saya akan mati kan, kalau Yesus belum datang saya mati, saya akan busuk tubuh saya waktu saya mati, ada berulat. Jadi ya sekarang ini apakah kita mau semena-mena tidak menjaga tubuh kita? Kalau kita sudah berpikir, yang penting nanti juga akan hancur tubuh ini, jadi kita sembarangan aja, tentunya tidak demikian ya. Alkitab mengajarkan tubuh kita misalnya adalah Ka'bah Tuhan, kita harus jaga kesehatan kita dan lain sebagainya. Walaupun kita tahu kalau Yesus belum datang lalu saya mati, ya tubuh saya ini akan akan hancur juga, tetapi bukan berarti saya tidak akan menjaga tubuh saya sekarang. Demikiannya juga dengan lingkungan hidup kita ini, pohon-pohon dan hewan yang ada dalamnya. Jangan kita hanya karena kita satu waktu kita pikir Tuhan akan datang, bumi kita akan hancur, ya udah kita hancur-hancurkanlah sekarang saat ini. Tidak demikian ya, tentunya tidak demikian. Mari kita lihat apa ajaran Alkitab. Apakah kita menyembah ciptaan Tuhan atau hanya menyembah pencipta lalu kita sembrono, kita sembarangan dengan ciptaannya? Kalau kita lihat bukan itu juga, kedua ajaran ini salah dengan kata lain ya. Kedua ajaran ini salah. Alkitab memiliki satu ajaran yang balance. Apa yang Alkitab katakan? Kita lihat, Kejadian 1 ayat 26 katakan apa ya? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Kita memiliki kuasa. Kita yang akan memiliki kuasa.
dominion atau rule dengan kata lain ya. Radah bahasa Ibraninya, to have dominion, to rule atau dominate. Kita lah yang mendominasi ya. Dan kata radah ini yang 24 kali muncul di Perjanjian Lama, ini bukan hanya menggambarkan hubungan kita dengan apa? Dengan binatang ataupun dengan lingkungan hidup. Bukan hanya itu, saudara. Jadi jangan kita pikir, saya harus menguasai alam ini. Ya terserah lah kalau saya mau potong pohon sembarangan ya, atau saya mau bikin sembarangan dengan alam di alam lingkungan hidup saya. Apakah itu memang yang Tuhan izinkan? Nah, kalau kita lihat kata berkuasa ini yang muncul 24 kali di Perjanjian Lama itu lebih banyak menggunakan hubungan antara manusia. Antara seorang tuan dan hamba menurut Imamat 25 ayat 43. Katakan, janganlah engkau memerintah dia, hamba-hambamu itu dengan kejam. Engkau harus takut kepada Allah. Jadi pada saat seorang tuan memerintah, hamba-hamba itu harus diperlakukan dengan kasih, bukan dengan kejam. Pengawas dan buruh. Di zaman Raja Salomo, 1 Raja-Raja 5 ayat 16. Jadi bagaimana Raja Salomo membuat apa? Ada supervisor ya. Supervisor atau mandor ya di Indonesia ya, yang mengawasi rakyat atau buruh yang mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan oleh raja. Atau apa? Raja antara raja dan rakyat. Yaitu Mazmur 78. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai ke Efrat sampai ke ujung apa? Bumi. Inilah kata berkuasa. Jadi kata berkuasa itu yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Itu berarti apa? Kita yang menjadi pemerintah, kita yang mengawasi pemerintah ya. Jadi berkuasa untuk dalam apa? Konteks menjaga, bukan mengeksploitasi. Jadi kita bukan mengeksploitasi. Itulah sebabnya ya. Tuhan katakan apa? Berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak, dan di atas seluruh bumi. Atas seluruh bumi dari segala binatang dan atas segala binatang melata. Jadi atas seluruh bumi ini artinya apa? Itu termasuk pohon-pohon, termasuk apa ya? Termasuk lingkungan kita. Apa yang kita harus usahakan? Ya, seperti Kejadian 2 ayat 5 dan 15, belum ada semak-semak saat itu ini sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tapi dibuatlah apa? Adam dan Hawa supaya apa? Supaya mengusahakan tanah itu harus apa? Diusahakan. Dalam konteks apa? Tuhan Allah ayat 15 mengambil manusia itu, menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi tanah, lingkungan kita, binatang-binatang yang di udara, yang di darat atau di dalam laut harus kita apa? Kita harus kita dapat usahakan, kita dapat gunakan, ya. Tetapi juga pada saat yang bersamaan itu harus dipelihara. Ya. Kita berbicara tentang binatang yang dipelihara ini karena Tuhan sudah memerintahkan pada hari Sabat, hari ke-7, bukan hanya untuk manusia. Tetapi juga untuk apa? Binatang-binatang ini. Lembumu, keledaimu, atau hewanmu yang manapun. Itu juga harus mendapatkan apa? Diusahakan atau dipelihara. Dan dipelihara itu dengan apa? Dengan adanya hari Sabat, kita diingatkan untuk apa? Kita bukan Tuhan atas binatang yang semena-mena untuk kita lakukan. Atas lingkungan hidup yang semena-mena kita lakukan. Tapi mereka juga harus kita jaga, kita usahakan. Dan coba kita lihat. Tanah ini juga harus dipelihara ya. Tanah yang dipelihara itulah sebabnya Imamat 25 ayat 4 memberikan bagaimana satu hal yang dapat membuat tanah itu diusahakan pada saat bersamaan juga dipelihara. Apa itu? Pada tahun yang ke-7 haruslah bagi tanah itu suatu sabat. Ya, sabbatical land ya dengan kata lain ya. Masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Jadi dengan kata lain, Anda boleh mengusahakan, Anda boleh mengolah tanah itu selama 6 tahun. Tetapi pada hari ke-7, tanah itu harus dibiarkan. Biarlah dia kembali memperbaiki dirinya dengan mineral-mineral yang ada di dalam tanah itu untuk kembali dapat apa? Kembali baik. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian kita dapat gunakan kembali 6 tahun berikutnya. Dan sampai saat ini, tanah-tanah di Israel itu di tahun yang ke-7 Anda akan dapati orang-orang di Israel saat ini ya. Mereka yang percaya betul tulisan ini, mereka memiliki the Sabbath land, the Sabbath of the land, namanya Shemitah. Ya, Shemitah. Jadi tanah-tanah ini kalau tahun ke-7 dibiarkan. Dan orang Israel itu yang memiliki
ahli pertanian yang terbaik di dunia itu dari Israel, saudara ya. Karena mereka tahu, mereka mempelajari Alkitab itu, perjanjian lama tentunya, dan mereka mempraktekkan. Mereka mempraktekkan, jadi mineralnya itu kembali dapat apa? Terobati. Sama seperti kita kan. Kalau kita patah tangan atau kesleo dan lain sebagainya karena kita main badminton atau main tenis, apa yang kita lakukan? Besoknya hajar lagi kita main badminton, main tenis, padahal tangan kita lagi cedera. Tidak. Harus ada waktu istirahat kan tangan-tangan tersebut. Demikian juga dengan apa? Dengan tanah, walaupun kita istilahnya ya, kita sudah hajar terus tuh tanah ya, kita bajak dan lain sebagainya. Tapi biarkan dia apa? Kembali mengobati dirinya sendiri seperti tangan kita yang apa ya, yang lecet dan lain sebagainya. Jadi Tuhan mau kita mengusahakan, ya, kita mengusahakan, ya, tapi jangan lupa menjaganya. Jangan lupa menjaga. Tapi manusia sekarang itu maunya diusahakan terus, diambil terus, habis-habisan. Nggak peduli dengan generasi berikutnya, itu urusan mereka lah. Yang penting saya saat ini, perusahaan saya, pertanian saya, peternakan saya itu yang penting menghasilkan uang yang sebanyak-banyaknya. Nggak peduli untuk apa? Untuk berikut-berikutnya. Itu seringkali kita dengar orang punya argumen ya. Tetapi dikatakan apa ya? Tuhan katakan kita berkuasa. Bukan hanya kita menguasai itu dalam arti kita mengambil segala sesuatunya kita dapat ambil dari tanah, dari hewan, kita main sembarangan potong dan lain sebagainya. Tapi kita harus apa? Menjaga, itulah istilah berkuasa. Ya. Berkuasa. Dan Allah mau, sekali lagi, saya bukan hanya berbicara tentang hewan ya. Saya sudah ulang-ulangi. Allah mau kita menguasai bukan hanya tentang binatang, tetapi juga apa? Tetapi juga lingkungan kita, environment kita, lingkungan kita. Kejadian 1 ayat 9-10 katakan, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Segala sesuatunya, apa yang Tuhan sudah buat termasuk tanah itu. Tanah itu baik, dan pada saat semuanya sudah terjadi, kembali dalam Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh apa? Sungguh amat baik, termasuk, sekali lagi saya ulangi, tanah kita. Dan hubungan antara manusia dengan tanah itu sangat apa? Sangat erat. Kenapa saya katakan sangat erat? Karena coba kita lihat, kata Adam dan kata tanah itu berasal dari satu kata yang sama. Ya, Adam dan tanah itu sama. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia, Adam. Bahasa Ibraninya untuk manusia adalah Adam. Dari debu tanah. Debu tanah, Adam cuma ditambah ah. Jadi manusia itu sebenarnya nama saya, kalau Adam itu, kalau orang namanya Adam itu, sebenarnya namanya itu berarti apa ya? Debu tanah, tanah itu. Nama orang yang Adam itu namanya berarti apa? Tanah. Lalu Tuhan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi apa? Menjadi makhluk hidup yang hidup. Jadi kita ini, manusia itu, istilahnya ya, harus apa? Menjaga tanah ini, lingkungan hidup kita ini dengan kata lain. Tetapi seperti yang saya katakan ya, kita tidak menjaga lingkungan kita. Ya, kalau kita lihat tanah-tanah yang kita sudah miliki sekarang ini, kita hajar habis-habisnya dengan bahan-bahan kimia. Saya senang dalam satu sisi saya senang pemerintah di California itu cukup strict dengan bahan-bahan kimia. Tetapi di negara-negara bagian lainnya di Amerika Serikat ini ada bahan-bahan kimia yang berbahaya untuk tanah-tanah kita yang dapat merembes masuk ke air dan menjadi masalah kesehatan orang. Itu tidak dilarang seperti di California. Jadi bagus sekali ada perhatian terhadap apa? Lingkungan hidup. Dan ini yang Tuhan mau ya. Kenapa? Kenapa ini menjadi satu hal yang harus kita perhatikan ya. Poinnya adalah, yang saya ingin tekankan adalah bahwa kita bukan menjaga tanah ini. Seringkali argumen-argumen orang dunia saat ini. Kita harus menjaga tanah, kita harus menjaga lingkungan hidup supaya nanti untuk anak-anak kita. Untuk anak-anak kita, supaya mereka menjadi apa? Dapat menjadi apa? Memiliki tanah yang juga sama baiknya dengan apa yang kita miliki sekarang. Bagus itu ya. Seakan-akan memang itu bagus kita satu pemikiran seperti itu. Kita pikirkanlah keturunan-keturunan berikutnya ya. Harus menjadi apa? Kita menjadi saluran berkat ya. Seperti yang Tuhan katakan ya. Tetapi poinnya nanti kita akan lihat ya.
kita akan lihat kenapa sesungguhnya Tuhan ingin kita menjadi berkuasa untuk apa? Mengusahakan dan menjaga tanah atau lingkungan hidup termasuk binatang, pohon, dan lain sebagainya. Kenapa? Coba kita lihat. Ya. Cukup menarik kalau Anda melihat perbandingan antara Kejadian 1 ayat 28 dan Kejadian 1 ayat 22. Apa yang kita lihat? Coba kita lihat. Allah memberkati mereka. Siapa mereka ini? Manusia ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah, ya. Bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu dan apa? Berkuasalah. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Coba kita lihat. Tuhan memberkati manusia. Tapi bukan hanya manusia yang Tuhan berkati. Seringkali kita pikir, wah kita yang diberkati. Kita yang sekarang apa? Bisa sembarangan dengan lingkungan hidup kita. Coba lihat. Allah katakan apa dalam Kejadian 1 ayat 22 ini tentang juga ciptaan-ciptaan lainnya. Bukan hanya manusia. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Binatang yang di burung-burung yang di udara, ikan yang di laut ya. Allah memberkati semuanya itu. Sama-sama ada kata apa? Memberkati. Allah katakan apa kepada Allah apa? Allah berbicara kepada apa ya? Berbicara kepada burung dan kepada ikan. Apa yang Allah katakan? Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut. Tuhan bukan hanya berbicara kepada manusia, tetapi Tuhan juga berbicara kepada ikan. Berkembang biaklah, seperti manusia, beranak cuculah, bertambah banyak sama-sama. Penuhilah, manusia disuruh penuhi bumi, kalau ikan disuruh penuhi apa? Penuhi air dalam laut. Ya, dan hendaklah burung-burung di bumi, dikatakan apa? Bertambah banyak. Jadi kita lihat sini, ada 3 hal yang diberkati oleh Allah. Ya, pertama manusia. Allah memberkati manusia. Tetapi bukan hanya manusia. Allah juga memberkati makhluk hidup lainnya. Ya, Kejadian 1 ayat 22 kita sudah baca. Allah memberkati semuanya itu. Ya, semuanya itu. Termasuk bukan hanya makhluk hidup lainnya, tetapi juga ciptaan-ciptaan Allah lainnya. Termasuk apa? Pohon-pohon, saudara-saudara. Ya, pohon-pohon itu bukan makhluk hidup, tapi dia ada kehidupan, saudara. Pohon itu ada kehidupan, kan dari biji dia bertumbuh. Ada kehidupan dalam pohon-pohon tersebut. Jadi dikatakan apa? Allah berkati semua. Dan ada satu hal lagi. Ada 3 hal di dalam kitab Kejadian. Dari Kejadian 1 dan 2 yang diberkati Allah. Anda tahu apa itu yang diberkati Allah? Yang ketiga yang diberkati Allah adalah apa? Sabat. Kejadian 2 ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Coba kita lihat. Kenapa hari Sabat ini penting bagi kita? Kenapa menguduskan, mengingat hari Sabat? Ya, kita diminta untuk mengingat hari Sabat. Hari Sabat harus kita ingat. Pertama-tama, kita harus mengingat Allah adalah pencipta dan kita adalah apa? Kita adalah ciptaan belaka. Kita bukan Allah. Kita bukan pencipta yang mau dalam bahasa Jakartanya semau gue melakukan apa yang kita mau saja terhadap apa? Terhadap lingkungan hidup kita. Terhadap binatang-binatang yang kita perlakukan dengan semena-mena. Terhadap pohon-pohon yang kita tebang hanya untuk supaya ada bisnis-bisnis yang muncul dan lain sebagainya. Termasuk apa ya? Banyak hal yang manusia begitu banyak yang manusia telah lakukan yang bukan hanya untuk apa? Ambil segala sesuatu sumber daya manusia. Saya pernah ke tempat-tempat ya, saya nggak sebutkan karena mungkin ada orang yang akan marah kalau dibilang. Tapi ini betul ya. Saya pergi ke satu tempat gunung besar itu sudah jadi hampir rata karena diambil segala mineral-mineral yang ada di dalamnya. Lalu apa yang terjadi? Air yang mengalir dari atas gunung yang tadinya gunung itu sekarang menuju ke laut, airnya itu sudah tidak dapat lagi digunakan, memiliki begitu banyak hal yang akan merusak alam di tempat tersebut, di tempat gunung tersebut, diratakan untuk diambil oleh manusia. Dan ini ya poinnya adalah kita jangan hanya berpikir bahwa ini untuk nanti keturunan saya.
Nanti untuk anak dan cucu saya, betul, itu boleh kita pikirkan. Boleh kita membuat apa ya? Membuat satu alasan kenapa kita harus jaga lingkungan hidup itu seperti begitu. Tetapi alasan utama dan yang terutama, alasan yang utama dan terutama adalah pada hari Sabat kita diingatkan, saya adalah ciptaan Allah seperti makhluk hidup lainnya, seperti lingkungan hidup lainnya, dan saya itu telah diperintahkan, betul, saya akan menguasai mereka, tapi juga saya harus menjaga mereka. Saya harus menjaga mereka, saya harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Saya hanya penata layanan, saya hanya menata. Tuhan pada saat bertemu kembali dengan saya, dia akan bertanya, hai kamu umat manusia, apa yang telah kamu lakukan dengan apa yang aku telah berikan kepadamu? Apakah saya katakan, minta maaf Tuhan, saya sudah hancurkan dunia ini habis-habisan, lingkungan hidupnya kita sudah buat habis semua Tuhan. Apa kira-kira itu yang diinginkan Tuhan? Pada saat dia perintahkan untuk apa? Dia perintahkan betul kita harus menguasai, tapi dia perintahkan kita juga untuk jaga. Dia perintahkan juga untuk jaga. Pada saat kita apa ya, menjaga lingkungan hidup, mungkin dengan cara-cara yang sangat simple. Kalau kita bisa recycle, kita recycle. Kalau kita di gereja, gantinya kita pakai piring-piring plastik yang cuma satu kali makan lalu dibuang dan lain sebagainya. Kenapa kalau kita nggak bawa piring kita sendiri, lalu kita cuci lah atau apa, masih tetap kita dapat gunakan. Gantinya kita menggunakan tas-tas plastik. Bagaimana kalau kita menggunakan tas yang dapat tas dari kain atau apa yang recycle, yang dapat kita bawa pada saat kita belanja dan kita pulang tanpa harus menggunakan tas plastik. Segala sesuatu yang mungkin hanya kecil, sangat kecil yang dapat kita lakukan. Tapi kalau itu dapat membawa kita menjadi penata layan Tuhan, kenapa kita tidak lakukan? Kenapa kita tidak tanam pohon? Kalau kita memiliki tanah yang luas di rumah kita, tanamlah pohon. Apalagi saudara yang di California dan di tempat lain yang panas. Ada pohon itu buat tempat Anda itu lebih dingin. Ya, di mana Anda parkir mobil yang Anda suka? Tentunya di bawah pohon ya. Karena suhunya itu lebih apa? Lebih dingin. Ada begitu banyak yang mungkin kita secara pribadi demi pribadi atau jemaat dapat lakukan untuk menjaga lingkungan hidup kita. Dan apabila itu kita lakukan, kita menjaga lingkungan itu bukan hanya karena untuk anak-anak kita, tapi kita menyadari Tuhanlah yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk menjadi penata layanan lingkungan hidup. Dan marilah kita jaga lingkungan hidup itu. Supaya kita juga menumbuhkan satu karakter sebagai orang-orang yang bertanggung jawab bagi Tuhan. Ya, menjaga menjaga sesama manusia dan juga menjaga makhluk-makhluk hidup lainnya. Kiranya anjuran yang sangat singkat ini atau mungkin sangat kecil ini ya, dapat menjadi satu hal yang dapat kita praktekkan sehingga kita dapat menjaga juga lingkungan hidup kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus.